Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Saya baru kedatangan barang baru smartphone terbaru yang baru aja saya beli, yaitu Itel A50 ya. Ini kemasannya seperti ini, kemarin flash sale di Shopee di harga berapa ya? 1 juta ya, 1 juta, kurang dari 1.100.000 itu untuk varian RAM 4, storage-nya 64. Kalau varian terendah itu ada RAM 3 ya, storage-nya 64. Saya nggak tahu ya RAM 3 untuk HP sekelas Itel itu lemot atau enggak. Kalau Samsung masih oke lah ya, dipakai setahunan. Kalau Itel saya nggak tahu, makanya dari itu saya memilih untuk membeli RAM 4 sekaligus ya, bukan sekalian ya, RAM 4 biar nggak terasa nanggung ya. Untuk dalam masa flash sale kemarin juga ada bonus juga ya, yaitu saya dapatnya sih apa ya, headset kabel. Sebenarnya kemarin itu ada pilihan, yaitu headset kabel dan TWS gitu ya, kayak TWS clip begitu. Saat saya pilih TWS clip terus saya masukkan keranjang, malah berubahnya ya selalu ini terus. Bonus yang headset kabelnya ini kayak nggak berarti pemilihan bonusnya saat itu ya. Ini dia dalam masa kemarin penjualan perdananya, dan ini saya singkirkan ya, nggak akan saya bahas. Dan ini dia untuk smartphone-nya ya. Seperti ini dia untuk tampilan depan boxnya ya. Ada tulisan A50, di sini tulisannya 6,6 big screen, terus dynamic bar, lalu RAM-nya 8 GB, yang dimana RAM utamanya ini 4 GB, ada RAM virtual 4 GB, storage-nya 64 GB. Di bagian bawah itu Awesome Itel di sini ya. Terus di bagian kirinya ada seperti ini A50 Smart Link Plus Awesome lagi. Garansinya di sini 12 bulan ataupun 1 tahun ya. Terus di bagian kanannya ini ada logo Itel lagi, dan di sini ada yang namanya Free Protective Cover Include. Jadi sudah tersedia cover case-nya di dalam. Terus di bagian bawah seperti ini, di bagian atas itu seperti ini. Yang saya beli itu warna Summer Gold. Sebenarnya saya mengincar warna hijaunya ya, sayangnya saat itu nggak ada pilihannya, adanya hitam dan Summer Gold ya. Saya pilih aja yang agak berbeda, yaitu warna kemasan. Di bagian belakang itu seperti ini ya. Baterainya 5000 mAh menggunakan prosesor UniSoC T603. Terus operasi sistemnya ini Android 14 Go Edition. Oh ya, sebelumnya jika di tengah-tengah video ini ada diselingi kayak suara-suara noise, suara motor gitu, mohon maaf ya, karena lingkungan baru saya ini ya memang keadaannya seperti ini. Suka sekali dua kali itu ada kendaraan motor, walaupun itu masuk sudah jam 11, jam 12, jam 1 malam ya. Agak aneh emang tempat ini, selalu rame lah intinya. Saya lanjut lagi, dia support jaringan 4G saja. Terus ini dia chargernya Type C, kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel, layarnya tadi sudah 6,6 inch, resolusinya hanya sebatas HD saja. Di bagian ini juga ada keterangan lainnya ya, massive memory with extended RAM tadi 4 GB, terus udah baterai udah, upgrade OS 14 sistem, octa-core, side fingerprint and face unlock ya, mesti banget ya, termasuk kata oke sih. HP 1 jutaan kecil, bahkan di bawah 1 juta untuk varian terendahnya, membawa fingerprint di kanan serta ada fitur face unlock ya. Ya, sebelum saya unboxing sedikit saya mau cerita ya. Kayaknya melalui seri A50 ini, kayaknya nih Itel sudah mulai kebingungan memberi nama ya. Namanya kalau sebagai penerus itu ya, kan sebelum A50 ini ada A70 ya, seharusnya A80 lah gitu, atau A75 gitu. A50 kok malah turun. Bahkan ini speknya sama persis seperti di A70, bedanya ini sudah Android 14, A70 masih Android 13. Udah di situ aja ya perbedaannya yang saya baca. Kalau ada memang perbedaan lain yang kalian tahu, boleh dong untuk sebutkan di kolom komentar ya. Benar-benar aneh sih Itel, dan saya juga nggak tahu seperti A70 saat itu, entah berapa bulan kemudian keluar yang varian RAM 4128. Kalau untuk A50 saya nggak tahu apakah kedepannya akan ada 4128. Kita tunggu saja ya. Langsung aja deh, ini saya buka dusnya. Di dalam dusnya ini kalian akan menemukan satu buah smartphone. Saya singkirkan dulu, lalu di sini ada yang namanya, ini kosong ya. Ini ada petunjuk pengguna, kartu garansi, lalu di sini ada
Oke, dia diberikan soft case yang begini saya suka. Oke, ada kayak MagSafe ala-ala MagSafe ya. Kenapa sih harus MagSafe gitu ya? Kenapa nggak jadi diri sendiri? Udah di polosan aja terlihat lebih cakep sih kalau menurut saya ya. Terus di sini ada SIM ejector ya, dan ini dia untuk chargernya ya. 10 watt saja, 5 volt 2 ampere pastinya. Oke, dan ini dia untuk kabelnya ya, USB-A to USB-C. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia smartphone-nya, masih diplastiki. Saya buka dulu ya plastiknya, saya keluarkan HP-nya, dan ini ada yang namanya apa ya, stiker ya, dan lagi-lagi ya diulang-ulang. Ini langsung saya buka, serap. Oke, saya singkirkan dulu, dan ini layarnya sudah dipasangkan anti gores ya, biasa ya, anti gores standar. Ini aja saya sudah dapat yang agak tergores sedikit ini ya. Kalau saya lihat ini nggak bisa dihapus. Oh bisa ya, oh bisa deh, ternyata belum tergores ya. Apalagi lah, itu ada suara gerbang ya. Di bagian belakang itu seperti ini saya buka dulu ya. Oke, sebentar. Dan ini dia untuk warna emasnya ya. Ini kalau saya pegang ya terasa banget sih HP murah, tapi nggak kayak jelek-jelek banget, masih cukup solid, cukupnya di bawah standar aja lah ya. Untuk HP 1 jutaan sudah oke. Sorry, 1 juta sudah oke, ataupun under 1 juta ini sudah cukup bagus. Ini dia untuk warna goldnya, ada kayak apa ya, motif-motif kayak pasir begitu berkilau-kilau. Di sini ada 3 bulatan, lagi-lagi gimmick aja lah ya, karena yang berguna itu 8 megapiksel. Ini nggak berguna, dan ini LED flash ya. Ini pun kayak kok kayak tadi tekan kayak nggak enak ya suaranya ya. Oke, hanya perasaan saya saja. Dan di bagian sini tuh ada tulisan awesome design by itel ya. Sebelum ke interface-nya, ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali ya. Oke, sambil menunggu menyala, di bagian atas ini polos, di bagian kanan ini tombol volume dan power sekaligus sensor sidik jari. Di bagian belakang bawah ini ada speaker, port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Sementara di sini udah saya masukkan pula ya. Sebentar. Saya lanjut lagi di bagian sini itu SIM tray-nya ini biasanya sih rata-rata sih 3 slot ya. Semoga 3 slot. Iya. Dan ya benar 3 slot, jadi bisa memasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD ya. Itu dia, dan ini sudah menyala, dan ini akan saya atur terlebih dahulu ya. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari itel A50. Ketika di swipe, di sini sudah ada beberapa aplikasi terinstall seperti Facebook Lite, TikTok Lite, Shopee ID. Sementara yang ini hot apps dan games ini apa ya, bisa saya bilang ya, rekomendasi dari itel-nya untuk aplikasi-aplikasi yang diinstal. Sementara untuk ID64 hingga multitouch ini saya install sendiri. Ketika saya swipe ya, ini dia tampilannya ya. Oke, sebelumnya itu saya akan buka yang namanya pengaturan ya. Pengaturan kita lihat di My Phone. Ini dia sudah menggunakan tampilan terbuka itel v14.0.1 berbasis Android 14 ya, bisa dilihat. Terus yang bisa saya bagikan lagi itu dulu ya untuk dalamannya, dan di sini sudah bertambah 4 GB untuk RAM virtualnya. Ya, di memfusion kalian bisa pilih mau nambah 2, 4 ataupun 8, berarti bisa 12 GB dong. Ya, kurang lebih begitu. Dan ini saya tutup, langsung aja saya buka AIDA 64 yang dimana kok nggak bisa kebuka. Waduh. Karena akan saya coba yang namanya AIDA 64 tadi tuh nggak bisa. Ini saya uninstall dan install ulang kembali, semoga bisa. Oke, di sistemnya ini RAM 4 GB yang tersisa 2,3 GB, storage 64 GB yang tersisa 4,48 GB, Bluetooth versionnya 4 plus. Terus ketika saya swipe, ini dia untuk itunya, CPU-nya octa-core sudah pasti, terus resolusi layar HD sudah ya, dan dia hanya support 60 Hz saja, tidak di 90. Terus ini dia, balik lagi saya ke baterai, ini 5000 mAh, Android 14. Terus ini kameranya ya. Kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Terus sensornya. Ya,
Oke, itu dulu sebentar. Terus saya lanjut lagi ke device info, yang dimana ketika dibuka ini start agree. Seperti dia untuk tampilan device infonya, RAM-nya sudah kepake 45% ya. Tersisa 2,93 ya, 2,093 giga yang tersisa, yang kepake 1,7. Terus ini dia storage-nya yang tergunakan 2,9, 49 sensor. Magnetic accelerometer, oke, gravity, gyroskopnya virtual, apa ini kayaknya sih nggak mungkin hardware ya. Terus apalagi nih, magnetik, kayaknya sih nggak ada juga sensor cahaya karena tadi untuk brightness ini diatur secara manual ya. Terus di sini ada apa, aplikasi tes ya, itu aja. Display sudah, battery sudah, storage sudah, network, location ya, apalagi sistem ya, ini dia untuk sistemnya. Terus saya device ya, kurang lebih seperti itu ya untuk device infonya. Lalu ke DRM info, ini sudah pasti L3 sih ya. Oke, bener ya, L3. Lalu ke multitouch ya, kalau biasa sih multitouchnya ini hanya 5 jari saja. Sekarang akan saya coba untuk multitouchnya, biasanya sih hanya 5 jari sih. Tidak ya, benar ya, hanya 5 jari saja, tidak ada perubahan ya. Deteknya itu 5 jari, kerapatannya itu 320 dpi. Oke, terus apalagi yang bisa saya tes. Sekarang akan saya coba untuk sensor sidik jarinya. Oke, ada sedikit jeda ya, tapi untuk HP harga 1 juta ataupun under 1 juta ini sih udah kategori cukup cepat lah ya, nggak bisa diprotes juga. Untuk selanjutnya saya buka di namanya kamera ya. Di kameranya ini akan menemukan fitur time lapse 1080-30 fps. Terus ini juga kamera perekaman video, foto, beauty, portrait, panorama, more. Di more-nya ini oke, dikasih pro. Oke juga sih, sampai 2400. Terus shutter speed-nya sampai 1/6 saja, antara berguna dan tidak sih ya. Terus apalagi tadi di more-nya ada short video. Oke, itu dia untuk yang namanya kamera. Sekarang saya tes foto-foto. Dari kamera sedikit saya berikan pandangan saya ya mengenai itel A50. Sama seperti di awal, melalui seri A50 seperti ini, itel mulai kebingungan untuk memberikan spesifikasi yang pas dan berbeda untuk HP mereka di harga 1 jutaan ya. Jika dibandingkan A70, ini benar-benar sama persis, perbedaannya itu hanya di Androidnya saja ya. itel A70 masih Android 13, ini sudah 14 Go Edition pastinya ya. Lalu untuk harga jualnya juga masih lebih murah. A70 saat itu seingat saya 4128 itu di harga 999.000 sehingga saya ya, waktu awal-awal launching. Sementara ini hanya mendapatkan 464 di harga kurang dari 1,1 juta. Iya, sangat disayangkan banget ya bagi itel. Oke, dia keren memberikan HP di harga 1,5 ke atas dengan spesifikasi wah, tapi mulai kebingungan untuk HP di 1 juta ke bawah mereka. Soal beli atau enggak, ya semua sih tergantung kebutuhan. Kalau saya sih lebih baik ke itel A70 yang dimana storage-nya lebih besar ya, 128. Harganya juga mendekati di 1,1 jutaan yang nggak terlalu jauh beda. Kalau kamu sudah punya A70, nggak usah beli A50, sama saja menurut saya. Kamu punya pendapat lain, boleh dong untuk tulis pada kolom komentar. Nanti di akhir video saya akan bermain game ya di HP ini. Akan kita lihat game-game yang saya mainkan akan mendapatkan FPS-nya berapa. Oke, itu kamu punya pertanyaan mengenai itel A50, tulis saja pada kolom komentar. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dan jangan lupa juga supportnya khususnya buat kalian yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.
Untuk game pertama ini saya mainkan Mobile Legend ya. Sebelumnya itu ya seperti ini dia kondisi HP-nya jika dipasangkan softcase bawaannya. Buat saya ini softcase termasuk kategori bagus, bener-bener apa ya, nggak longgar untuk HP-nya. Jadi ya setidaknya ini bisa lah ya mengurangi resiko jika tidak sengaja HP ini jatuh dari ketinggian yang dalam arti yang agak tinggi lah gitu ya. Jadi memberikan resiko, mengurangi resiko ya jika HP ini jatuh secara tidak sengaja. Pengaturan Mobile Legends sendiri di itel A50 bisa di frame rate tinggi. Saya buat di grafisnya sedang aja ya, sesuai rekomendasinya yang tanda jempol seperti ini ya. Langsung aja saya mainkan di mode rank ya. Sudah masuk menit ke-16 ya main Mobile Legend. Buat saya sih masih kategori lancar, walaupun di saat-saat jalan-jalan santai itu FPS-nya mentoknya itu di angka apa namanya 40-an ya, di 44-an. Terus pada momen perang rame ini bisa dilihat tadi turun ke 27 sekarang. Ya ini bisa dilihat ya turun di 27. Woi lordnya woi, aduh gimana, siapa sih yang bikin gue mati, aduh. Oke itu dia ya, perang rame bisa turun di bawah 30 pada momen-momen jalan santai di 40-an, 44 paling tinggi yang saya lihat. Tapi nggak stabil ya, bisa turun ke 40, bahkan bisa di 36, 35, 38 seperti itu. Pas momen perangnya agak ramai dia turun ke 26 hingga 27 ya, tergantung ramainya seberapa banyak ya ketika warnya. Itu dia untuk game Mobile Legend. Ini dia untuk rata-rata FPS ini dapat saat bermain Mobile Legend. Dan kalau kita lihat di sini grafiknya benar-benar naik turun ya, tidak stabil, tapi masih kategori nyaman kok dimainkan. Walau saya akui tetap ada yang namanya di dalam game itu game bisa berjalan patah-patah walaupun hanya sesaat, ataupun terjadi frame drop lagi-lagi walaupun hanya sesaat ya. Tapi di harga 1 juta ataupun di bawahnya ini sih sudah termasuk mumpuni, sudah termasuk oke lah ya performa yang dihadirkan itel A50. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan Free Fire. Pengaturannya ini bisa didapat sebentar display ya. Dia bisa ultra ya ternyata. Terus high res-nya high, shadow-nya on, terus high FPS-nya saya buat high. Apa ini saya ngikutin aja ya grafiknya di standar seperti ini ya. Sesuai saran atau ultra. Ya, di standar aja deh saya mainkan. Oke, untuk main Free Fire sih dalam kondisi seperti ini FPS-nya bisa di 40-an hingga 50-an, bahkan bisa tembus di 60 ya. Kondisinya itu ya tergantung tampilan apa, seberapa banyak yang ditampilkan. Ini udah penuh pohon-pohon, dia di 43 ya, kurang lebih seperti itu misal, maksud saya contohnya ya. Terus ini bisa tembus di 60 fps, kategori bagus sih kalau buat saya. Mana sih yang nembak? Waduh waduh. Waduh.
Ini nggak bener nih lawannya nih, kok mudah banget sih untuk ukuran gua ya. Yang dalam arti nggak GG main beginian. Tuh, menang ya. Ya itu dia ya, untuk main Free Fire dia bisa di 40-an kalau ada perang-perang begituan, tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan tadi bisa di 40, 50, bahkan bisa tembus di 60 fps maksimalnya ya. Dan untuk rata-ratanya tadi ya, ya ini dia untuk rata-rata fps-nya di 40,937. Bisa dilihat ini grafiknya ya. Sempat di sini dia tembus ya hampir 60, bahkan tadi sebenarnya sih seharusnya ada nih, dia ada kena di 60 ya. Di sini dia mulai turun lagi di 45-an, naik lagi ke 50, 50-an ya, kurang lebih seperti itu. Ini tadi di akhir-akhir ada perang-perangan ya, turun di bisa di atas 30 ya, 30 hingga 40. Intinya sih kalau buat saya sekedar main Free Fire untuk kenyamanan sih kategori nyaman ya. Itu aja, terima kasih, saya pamit, bye.